Halo guys, gua tidak tahu ini video bakal jadi konten atau tidak, tapi setidaknya sudah lama kita tidak berjumpa dalam video reaction. Bagaimana rasanya berminggu-minggu tanpa reaction? Channel ini langsung sepi ya. Sepi konten. Ya gitulah. Gue pengen nonton episode terakhir anime Orb, anime yang menurut gue di musim ini jadi satu-satunya anime yang paling gue tunggu dan paling pengen gue tonton. Dan malahan bisa gue bilang jadi anime terbaik lah untuk tahun 2025 ini ya. Syukur Frieren 2026. Kalau Frieren 2025 dan ternyata masih kalah bagus sama Orb, wow, syukur ya. Ternyata Frieren tahu, jangan, kita mundur dulu. Bahaya. Kalau Frieren terlalu dekat sama Orb, nanti nominasi Madhouse semua isinya. Weh. Itulah ya, gue tidak mau kena spoiler, jadi gue nggak bakal baca komen dulu. Gue mau nonton dulu langsung aja Orb episode terakhir. Apakah bakal bagus? Apakah bakal epic? Atau ternyata bakal ditutup dengan penuh ketenangan? Sampai jumpa setelah gue selesai nonton Orb episode terakhir. Wah, judul episode 25 nih, tanda tanya dalam kurung kotak atas bawah. Judulnya beda sendiri loh nih. Setelah misteri Rafael di episode 24 ya. Ada apa sih dengan episode 25 ini? Ini masih jadi tanda tanya besar nih. Kenapa bisa ada Rafael dewasa ya? Apakah ceritanya Albert ini dunia nyata dan cerita yang sebelum-sebelumnya itu cerita fiksi? Atau ternyata ini hanyalah halusinasinya Albert? Atau ternyata selama ini kita lah yang berhalusinasi? Atau jangan-jangan nanti tamat ini anime gak ada jawabannya sama sekali lagi. Kita disuruh mikir malah. Iya, apa jangan gitu ya? Makanya judulnya tanda tanya gitu. Ini kasusnya Albert ya. Kayak lagi di acara anime gitu. Oh, di sana tuh ada stand yang lagi ngebahas One Piece. Di sana ada stand para fans Bleach. Nah, kayak gini nih. Ah, itu ada kumpulan orang yang lagi bahas kosmologi. Betul, Wah, ini kayak lagi acara wibu. Tapi bukan wibu. Oh, ini yang dia balik-balik nanti bapaknya mati kayaknya. Ya bener dong, dibunuh Rafael yuk. Wah, dia kayak lagi ngomongin Badeni loh. Bapaknya si Albert ya. Sifatnya Badeni banget itu. Aku tidak mau hasil penelitianku dikasih ke orang lain. Kenapa masih disembunyikan mukanya si pendeta nih? Logika dan iman. Logika dan iman itu plotnya Rafael tuh. Filsafat dan teologi itu plotnya Ogzi sama Badeni. Keraguan dan kepercayaan itu Draka sama Smith. Kontradiksi ini hidup berdampingan. Dulu aku membiarkan seorang temanku mati. Oh betul, ini berarti temannya itu tuh muridnya Noak. Berarti ini cerita lanjut dong. Kalau itu benar muridnya Noak, terus kenapa bisa ada Rafael di ceritanya Albert? Canon dong, ini lanjut dong ceritanya. Kok bisa ada Rafael ya? Apa Rafael pura-pura mati ya? Masa Rafael pura-pura mati? Bisa terus-menerus berpikir tanpa akhir. Aku yakin disitulah letak kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa terus berpikir tanpa dikekang. Ini maksudnya apa sih episode ini? Oh, bangsat. Gimana sih ceritanya? Ya anjir, masih juga sempat-sempatnya dikasih lihat kan. Mereka merinding gua, Cok. Draka nih, kasihan. Draka tuh ketutup sama Noak soalnya. Aduh, iya deng ya. Yang lain mati di saat malam, Draka doang mati pagi-pagi. Bahkan Jolenta juga mati malam loh. Oh, ini suratnya Draka nih yang di episode kemarin. Kenapa tiba-tiba balik ke suratnya Draka coba? Bukannya itu udah 25 tahun yang lalu ya? Ada Albert loh. Nyambung berarti. Apa? Tentang pergerakan bumi. Kasian, gimana bilangnya? Kayak perjuangan Rafael, Badeni, Ogzi, Jolenta, Draka, Smith, Noak berakhir sia-sia aja loh. Bahkan tidak dilanjutkan sama Albert. Itu pasti salah, karena langitlah yang bergerak aja. Ini judul episode sama ending scene-nya itu menggambarkan ekspresi semua orang yang nonton episode ini. Apa? Tanda tanya besar nih muncul nih. Hah? Gue baru nonton apa ya? Anime apa? Ini ending apa? Hah? Wih, kita harus bikin garis timeline dulu nih. Ini gimana? Gue kayak mau salto. Apa ini? Ini ending apa ini? Harus mikir loh, disuruh mikir ini. Pertanyaan paling dasar aja dulu lah. Apakah masuk akal umurnya Rafael setua itu ketika Albert masih kecil? Nah nih, Albert kecil 1455, Albert umur 10 tahun, Rafael 34. Harusnya nggak make sense. Tidak mungkin Rafael umur 34 tahun kayak di anime. Itu sudah pasti fix, itu bukan Rafael yang kita tahu yang ada di awal. Terus siapakah Rafael ini? Ini jadi pertanyaan. Awalnya kan gue mikir ini cerita fiksi dan non fiksi ya, atau bahkan mungkin multiverse gitu. Tapi ternyata endingnya malah ngasih tahu kalau ceritanya Albert itu terjadi tepat setelah Draka mati. Berarti satu universe. Terus apa penjelasan paling make sense
tentang Rafal yang masih hidup di masa lalunya Albert. Nih, Tauma Zane. Iya ya, jadi rasa ingin tahu muncul ya. Fakta tanpa interpretasi. Sebelum masuk ke interpretasi gue, berikut beberapa fakta yang terjadi dalam serial ini. Pertama, perbedaan setting antara arc pertama, suatu tempat di Kerajaan P, dan arc terakhir, distrik perkotaan Kerajaan Polandia, awal episode 1 versus akhir episode. Ya. Dua, kajian ilmu bebas dilakukan di sekitar desa asal Albert dalam flashbacknya episode 24. Terus, judul buku yang dicetak O Ruchuziemi menggunakan bahasa Polandia episode 21. Ya, percakapan Nowak dengan bayangan Rafal, mereka semua hanya akan dikenal sebagai orang dari abad ke-15. Ya, orang di sebelah Albert mendapatkan sebuah surat yang ditujukan pada Potici dengan judul buku O Ruchuziemi episode 25. Ya, yang ditulis sama Draka. Persamaan dan perbedaan antara dua Rafal episode 1-3, 24 dan 25. Interpretasi berdasarkan fakta. 1. Dunia yang sama. Berdasarkan fakta 1, 3 dan 5, atau yang gue artikan sebagai surat Jolenta telah sampai ke tujuan dan diterima oleh orang di sebelah Albert. Dalam surat tersebut disebutkan pula nama Potocki dan judul bukunya. Kita bisa menyimpulkan bahwa episode 1-23 dan episode 24-25 terjadi dalam universe dan nama tokoh yang sama tetapi di lokasi yang berbeda. Buku O Ruchuziemi yang menggunakan bahasa Polandia mengindikasikan bahwa lokasi episode 1-23, suatu tempat di Kerajaan P, adalah salah satu wilayah di Kerajaan Polandia atau berada di wilayah yang dikuasai atau dipengaruhi kekuasaan Polandia, atau setidaknya negara tetangganya yang menggunakan bahasa tersebut seperti Pomerania, Kingdom of Hungary, Grand Duchy of Lithuania, dan lain-lain. Selain itu, flashback Albert sekitar tahun 1452 menunjukkan bahwa di dekat desa Brudzewo ada perkumpulan cendekiawan yang bebas membahas keilmuan tanpa tekanan gereja. Rafal Sensei sendiri mengatakan bahwa di tempat lain menguji ide saja bisa berbahaya. Hal ini mengonfirmasi dua hal. Episode 1-23 bukan sekedar ilusi atau fiksi atau dunia alternatif dari sudut pandang dunia Albert, tapi memang terjadi secara kronologis sebelum episode 24-25. Benar ya, ini artinya penonton dijadikan autor seolah menjadi saksi dari sejarah yang terlupakan. Ya, penindasan gereja tidak merata di seluruh Eropa atau setidaknya Polandia. Di sini autor awalnya membuat dunia yang imersif, seolah benar-benar menggambarkan Dark Age, tetapi di bagian akhir, iya, dia justru menantang keyakinan penonton yang mempercayai kegelapan sejarah terjadi di segala penjuru Eropa dengan cara yang sama dan secara merata. Ini seperti pernyataan apakah Indonesia benar-benar dijajah Belanda selama 350 tahun seperti kita pelajari di sekolah. Estimasi timeline berdasarkan fakta dan interpretasi ini. Untuk melengkapi penjelasan selanjutnya, gue perlu menyusun estimasi timeline anime Chichikyu no Undo Suite terlebih dahulu dengan asumsi waktu pengiriman surat Jolenta sampai ke orang di sebelah Albert terjadi di tahun yang sama. Berikut timelinenya. 1420 kelahiran Rafal, 1432 Rafal dieksekusi, 1432. Tadi kita berapa? 1433. Nggak beda jauh lah. Time skip 10 tahun. Auksi dimulai 1442. Kita tadi 1443. Mirip lah. Eksekusi Jolenta palsu, mirip. Kelahiran Albert 1445. Ya. Time skip 25 tahun pasca kematian Auksi, 1468. Ya. Cerita Draka dimulai, Jolenta mati, Nowak mati, Draka mati, surat Jolenta dititipkan pada Draka sampai ke orang di sebelah Albert 23. Dua Rafal, dua teori. Ada dua kemungkinan penjelasan mengenai keberadaan dua Rafal. Satu, representasi. Percakapan Nowak dengan bayangan Rafal di episode 23 menegaskan bahwa mereka semua adalah tokoh yang terlupakan dalam sejarah. Bisa jadi nama kerajaan P dan desain karakter hanya ilustrasi dari autor agar penonton bisa lebih mudah memahami atau menyaksikan kisah mereka atau setidaknya untuk menyampaikan maksud tertentu. Artinya wajah Rafal Sensei dalam ingatan Albert adalah representasi dari Rafal kecil atau setidaknya wajah Rafal kecil adalah representasi Rafal Sensei dalam sejarah yang terlupakan. Dua doppelganger. Di teori ini latar suatu tempat di Kerajaan P hanya dianggap sebagai sensor nama lokasi, sedangkan nama dan wajah para tokoh itu sesuai dengan apa yang penonton lihat. Maka artinya wajah Rafal kecil sama dengan Rafal Sensei secara harfiah. Jadi maksudnya ada orang yang sama-sama bernama Rafal dengan wajah mirip. Jika kita asumsikan ada karakter di dalam cerita yang melihat kedua Rafal secara langsung sepanjang hidupnya, maka dia akan menganggapnya sebagai doppelganger. Dari dua teori di atas, keduanya punya satu kesimpulan yang sama. Autor dengan sengaja menyamakan nama dan wajah mereka untuk menyampaikan ide bahwa kedua Rafal memiliki pemikiran yang sama, rela mengorbankan nyawa demi pengetahuan. Bedanya Rafal episode 1 mengorbankan nyawanya sendiri, sedangkan Rafal Sensei mengorbankan nyawa orang lain. Ini seperti siang dan malam atau dua sisi dari koin yang sama. Penonton memang diberi kebebasan untuk menafsirkan sendiri, seperti yang dikatakan autor dalam wawancara tanggal 9 Maret via mantan web. Akan tetapi di sini gue mencoba untuk
mempersempit kemungkinan interpretasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam serial Chi. Bantahan terhadap teori lain, Rafael kecil selamat dan menjadi guru Albert, dan Rafael kecil terlihat besar karena dibandingkan dengan Albert kecil. Bantahan, nggak mungkin lah. Rafael lahir 1445, artinya ada perbedaan 25 tahun. Misalnya Rafael kecil yang dieksekusi pada 12 tahun menjadi guru Albert dengan alasan seolah-olah terlihat besar. Dalam manga chapter 4, Noak menyaksikan langsung seluruh proses Rafael kecil yang dibakar sampai hangus tanpa sisa sepanjang malam. Keterangan episode 4 menyebutkan bahwa cerita Oxy terjadi 10 tahun setelah kematian Rafael kecil. Kesimpulan, Rafael kecil benar-benar mati, tidak ada ruang untuk teori bahwa dia selamat. 2. Episode 1-23 adalah dunia alternatif, sementara episode 24-25 adalah what if Rafael kuliah teologi. Bantahan, surat Jolenta dititipkan pada Draka, lalu dibawa ke Merpati Pos. Sisa Merpati Pos itu ngirim surat ke kantor pos, kemudian ditulis ulang dan dilakukan proses pengiriman. Kemudian sebuah surat sampai ke orang di sebelah Albert. Tujuan surat tersebut adalah untuk Potocki dan judul buku Orucho Ziemi disebut dalam surat tersebut, yang berarti kejadian episode 1-23 terjadi dalam dunia yang sama dengan episode 24-25. Ya, jika episode 1-23 hanyalah fiksi atau imajinasi Albert, bagaimana mungkin surat yang berisi nama Potocki dan buku Orucho Ziemi bisa sampai ke dunianya Albert? Kesimpulan, episode 1-23 dan 24-25 terjadi dalam dunia yang sama secara berurutan. Kesimpulan final, episode 1-23 dan 24-25 terjadi dalam dunia yang sama, bahasa yang sama, dan hanya berbeda lokasi. Dua Rafael... Oh iya juga ya, kalau lu notice ya, Albert tuh nggak pernah sebut nama Rafael loh. Dia cuma sebut sensei doang loh. Dia nggak pernah sebut nama Rafael selama di luar dari flashbacknya Albert ya. Nggak pernah nama Rafael disebut. Dia cuma sebut sensei doang. Berarti jadi indikasi kalau senseinya si Albert tuh bukan Rafael. Sebenarnya orang lain doang. Cuma buat kita para penonton sengaja dipilihkan nama Rafael. Bapaknya udah nyebut nama Rafael. Iya, itu kan semua ada di dalam flashbacknya Albert. Di luar dari flashbacknya dia cuma debut sensei doang. Dia nggak sebut Rafael sensei. Bisa jadi Rafael yang ada atau sensei yang ada dalam ingatannya Albert itu sebenarnya orang lain. Cuma untuk kita para penonton, orang lain itu diganti jadi Rafael. Doppelganger dan representasi adalah teori tentang Rafael yang paling masuk akal karena semua kejadian terhubung secara langsung. Semua teori yang memisahkan kronologi keluaran episode terbantahkan dengan keberadaan surat Jolenta. Autor menggunakan elemen-elemen ini untuk memberikan Tauma Zain sebagai judul episode 24 di mana Rafael Sensei muncul agar penonton terus membicarakan kisah ini, dan ternyata strateginya berhasil. Teruslah meragukan yang kau percaya, teruslah mempertanyakan sesuatu yang kau lihat. Oh iya ya. Iya ya. Lah, kok Rafael mati ya? Oh iya, episode 24-25 ini meta bro. Tauma Zain coy. Gara-gara Rafael muncul kita langsung bertanya-tanya kan, loh kok bisa Rafael ada ya? Episode 25 tamat malah makin, oh ini harusnya dunia alternatif, harusnya dunia ini. Episode 25 judulnya tanda tanya, tamat ternyata nyambung. Loh, maksudnya apa ini? Meta ini bro. Gue terharu karena pada Gramus. Kasihan, MC yang terlupakan. Ini anime betul-betul sesuai dengan judul tiap episodenya gitu. Di ending episode 25, betul-betul tidak ada yang ingat sama sekali dengan namanya Oxy, Badeni, Jolenta. Bahkan Draka pun yang mencoba berusaha keras untuk membawa namanya Jolenta ya, itu pun pada akhirnya juga gagal kan. Tepat seperti judulnya, tidak akan ada yang mengingat nama kalian. Bahkan sampai akhir pun, usaha mereka menulis buku, itu pun gagal juga. Hanya saja ide tentang buku itu, yang disebutkan tadi tuh, judulnya tuh Chichikyo no Undo Suite, itu yang sampai ke Albert, bukan isi bukunya yang sampai. Karena kan tadi di ending episode 25 dijelasin tuh, kalau dari pertanyaan itu Albert akhirnya jadi dosen dan nulis buku, terus punya murid namanya Copernicus atau apalah gitu. Artinya ide itu tersampaikan meskipun bukunya atau isi buku itu, tulisannya Oxy itu tidak sampai. Kalau nggak salah, itu yang disampaikan Rafael waktu dia mau mati deh. Soal kebenaran. Seperti kata ini, ide itu nggak bisa dibunuh. Jadi meskipun wujud dan segala macamnya bisa kita hilangkan, tapi eksistensi dari ide itu bisa saja muncul suatu saat nanti dan tumbuh kembali. Seperti kasusnya Albert dengan buku yang diperjuangkan Rafael dan lain-lain. Meskipun buku itu telah lenyap, fisiknya tidak ada yang melanjutkan, tapi ide tentang bumi itu bergerak, itu sampai dan ikut muncul dalam pemikirannya Albert. Keren banget coy.
Tauma Zen. Emang pada akhirnya apa yang ingin disampaikan ya penyebaran ide, lebih ke bagaimana dialektika terjadi, lebih khususnya bagaimana dialektika Hegel ditampilkan. Menjelang kematian MC, mereka menatap langit yang semakin lama semakin terang. Gue seneng nih transisi dari Rafal yang tadi di ending episode 25 ya, diliatin tuh transisi dari Rafal, Ogzi, Draka, terus ke Albert. Waktu Rafal tuh masih langit malam tuh, Ogzi masih langit malam, masuk ke Draka udah langit pagi. Transisi bro, dari yang gelap akhirnya mulai terang. Akhirnya mulai cerah nih pemikiran soal heliocentrisme. Rafal mati pas malam, Ogzi mati, Badeni mati malam, Jolenta meledak malam, Smith juga mati malam, Draka mati pas pagi. Kenapa Draka mati pas pagi? Karena surat yang dikirim sama Draka itu sampai ke Albert di pagi hari. Dan di pagi hari itu muncul pemikiran ide tentang heliocentrisme itu sampai ke Albert. Makanya di ending episode 25 tadi kita dilatih Albert yang melihat ke langit pagi gitu. Sudah bukan lagi langit malam. Ini anime puitis banget bro. Kala-kala Free Ren bro puitisnya. Puitis banget. Kayak nyambung gitu. Semua puitisnya tuh nyambung. Selain alasan tadi ya, kenapa Draka dibuat mati pagi? Karena bapaknya matinya pagi. Draka pun matinya pas pagi. Terus kenapa Draka dibuat mati pagi? Karena Draka awalnya bilang dia benci sama matahari pagi. Karena itu mengingatkan dia dengan kematian bapaknya. Tapi ketika dia mau mati, di saat pagi hari, dia malah senang melihat matahari pagi. Puitis banget ini anime. Rafal kan anak angkat, ada kemungkinan gak dia punya kembaran? Oh, kemungkinan nanti kembarannya ada 13. Kalau kita berhasil menemukan ke-13 kembarannya Rafal, akan muncul sebuah naga yang akan mengabulkan permintaan kita. Dan dia akan memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata bumi itu adalah bola Dragon Ball. Ada 13. Kita kan baru ketemu 2 ya. Nanti itu ada Orb Season 2, isinya tuh 3 Rafal. Char favorit lu siapa bang di anime ini? Gua sih Noak. Bagus banget Dev char dia. Sampai akhir. Kalau gue Badeni, Mas Badeni the best tuh, Absolute Cinema tuh Badeni. Nulis buku di kepala orang tuh literally Absolute Cinema. 3 anime favorit lo bisa dibilang berasal dari satu studio yang sama. Madhouse, Overlord, Free Ren, dan Orb. Jangan lupa Sorayori Toibashi juga Madhouse loh. Ajaib memang nih Madhouse nih. The best. Orang yang dibalik bilik pengakuan tuh siapa? Itu salah satu muridnya Noak. Kan ada 2 muridnya Noak. Yang satu kan selamatin Jolenta terus dibakar. Nah yang satu kan masih hidup. Nah yang satu itu tuh. Ya pokoknya Orb episode 25 bukannya satisfying tapi bikin bertanya-tanya. Meskipun tidak se-epic episode 23 ya. Tapi ya udahlah. Masih sesuai dengan esensinya lah. Ya intinya bagus.